Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan kasih sama kami. Pagi ini kami boleh buka mata. Kami sangat bersyukur kami sehat. Sebentar kami mau dengar renungan, biar ini boleh menjadi rema buat kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi saya ucapkan selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul sadar. Sadar itu artinya tahu dan mengerti. Dalam minggu ini Bapak Gembala masih membahas tentang kisah si bungsu dengan subtema sadar. Jadi artinya di mana si bungsu ini sadar kalau dia salah kepada bapaknya, dan si bungsu dengan kesadarannya mengambil tindakan yang buat saya itu dia gambling ya. Artinya daripada kalau ngomong zaman sekarang gini, daripada gua di sini cuma makan ampas makanan babi, mendingan gua pulang. Mau diomelin kek, mau jadi pembantu bokap gua pun I think is okay buat dia daripada makan ampas makanan babi gitu ya. Nah, paling tiga, dengan kesadaran yang terjadi, si bungsu ini berani mengambil satu tindakan yang ternyata merubah hidupnya. Jadi ketika kita tahu kata sadar itu artinya tahu dan mengerti. Nah, melihat konteks dari si bungsu ini, dia saat itu dia sadar dia salah, makanya dia ambil satu tindakan gitu loh. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita yang katanya anak Tuhan atau pelayan Tuhan? Apakah kita sadar ketika kita mulai jauh dari Tuhan atau kita menjauhkan diri dari Tuhan? Banyak mungkin yang ngomong, saya tahu, saya ini udah mulai jauh dari Tuhan, atau yang lebih ekstrimnya lagi, saya sadar kalau hidup saya itu udah jauh dari Tuhan. Tapi apakah dengan kesadaran yang ada sama kita itu, kita berani melangkah untuk kita kembali kepada Bapa di surga gitu loh. Jadi konteksnya pada pagi hari ini adalah sadar. Seperti si bungsu itu dia sadar ketika dia melakukan satu kesalahan, dia mengambil satu tindakan yang baik, dia berbalik ke rumah bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita sadar, kita mau balik atau kita nyaman dengan keadaan kita saat ini yang udah jauh, tapi kita sadar tapi kita nggak mau balik sama Tuhan? Kan lucu ya. Nah, saya sangat bersyukur sekali renungan yang simpel ini saya dapat tuh sebenarnya gini. Ini saya isi dengan kesaksian saya sendiri. Pas hari Minggu Bapak Gembala bawa khotbah itu tentang kata sadar. Sebelum hari itu saya melakukan satu kesalahan. Nah, lucunya nih buat saya pribadi, kok Tuhan tahu ya? Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu mesti tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu. Ketika kita melakukan satu dosa atau satu kesalahan, Tuhan itu sayang sama kita loh. Jadi kesaksiannya, hari Jumat saya melakukan kesalahan. Saya ngomong sama teman-teman di sini. Buat saya ini adalah satu kesaksian di mana saya nggak mau bagi sharing itu cuma sekedar akal pikiran saya mikir. Tapi saya mau bagiin kenapa saya bisa dapat ini gitu loh. Saya Jumat saya main money game. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu money game. Nah, saya sadar nggak saya salah? Saya sadar. Saya tahu nggak saya salah? Saya tahu. Saya berubah nggak? Enggak. Sampai akhirnya hari Minggu Bapak Gembala bawa tentang tema sadar. Nah, saya kayak orang tuh, Tuhan tuh ngomong, ini nih buat lu gak sadar, gua sadarin. Dan ketika saya dengar firman Tuhan Bapak Gembala, saya sadar gak? Saya sadar. Mau bertindak gak? Enggak, karena saya udah nyaman gitu kan. Tapi ketika itu berjalan, tepatnya hari Selasa, itu saya kayak saya kayak ditempelin. Nggak eling lu, udah dikasih tahu. Lu tahu nggak sih yang lu lakuin itu salah? Tahu. Kok nggak mau berubah? Nah, semenjak itu saya langsung stop.
Kenapa saya tahu saya salah? Jadi kalau kita ngomong kata sadar, semestinya tuh ketika kita sadar kita ngambil tindakan meninggalkan hal yang salah. Jangan ketika kita udah sadar, kita dengan PD-nya nggak ninggalin, malah tetap namanya bukan sadar, namanya dablek ya. Jadi buat teman-teman yang udah sadar kalau misalnya kalian melakukan hal yang salah, saya nggak yakin Roh Kudus nggak ngomong, tapi kalian masih tetap berkekeh di kehidupan yang salah, itu deritanya kalian nantinya ya. Oke, makanya saya kencangkan sekarang sadar, eling. Ya, kalau tahu salah balik ke si bungsu. Kalau nggak tahu salah pasti dikasih tahu. Tapi kalau masih kekeh mau di tempat yang salah bakal terima akibatnya. Oke, sekian renungan dari saya. Biarlah ini jadi rema buat kita semua. Terima kasih Tuhan, pagi ini apa yang saya bawakan bukan sekedar menjiplak apa kata orang, tapi apa yang saya alami. Biar ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.